Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Nur. Jadi di sini ulun ingin menyampaikan 5 poin utama dalam tugas makalah ulun yang berisi tentang politik ekonomi kerakyatan. Adapun poin pertama yaitu pengertian ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan bukanlah sebuah mazhab ekonomi baru, namun hanya sebagai konstruksi pemahaman dari realita ekonomi yang umum terdapat di negara berkembang. Suatu realita ekonomi di mana selain ada sektor formal yang umumnya dominasi oleh pengusaha dan konglomerat, terdapat sektor informal di mana sebagai besar anggota masyarakat hidup. Oleh karena itulah ekonomi rakyat berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat di suatu daerah tertentu. Adapun poin kedua, definisi politik ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menurut Konvensi ILO 169 tahun 1989 adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dan dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara umum. Adapun poin yang kedua, definisi politik ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menurut Konvensi ILO 169 tahun 1989 adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun-menurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi subsistem, antara lain pertanian tradisional seperti perkebunan, perburuan, mencari ikan, dan lainnya. Kegiatan di sekitar lingkungannya, alam, serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Poin yang ketiga, tujuan ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungan dengan hukum dan pemerintah. Politik ekonomi sangat tertarik dengan keuntungan dan kerugian yang timbul dengan penerapan kebijakan tertentu. Ini memberi mereka gambaran tentang kelompok mana yang mendukung kebijakan dan kelompok mana yang tidak. Politik ekonomi atau kebijakan ekonomi adalah cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang diambil oleh pemerintah di bidang ekonomi dalam upaya mencapai kemakmuran. Dalam penerapannya, politik ekonomi antara satu negara dan negara yang tidak sama, tergantung pada sistem ekonomi mereka anut. Meskipun berbeda dalam penerapan politik ekonomi, namun tujuannya sama, yaitu menciptakan kemakmuran rakyat. Yang keempat, adapun ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Ekonomi rakyat adalah suatu proses pengelolaan usaha secara mandiri dan kolaboratif oleh kelompok-kelompok masyarakat. Menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pengertian sistem ekonomi rakyat merupakan suatu sistem guna mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Penerapan dari sistem ekonomi yang berlandaskan pada ekonomi rakyat adalah dibentuknya koperasi. Pembentukan ini bukan tanpa tujuan, melainkan sebagai bentuk pengamalan dari pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 atau prinsip ekonomi kerakyatan. Tujuan dibentuknya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari masyarakat pedesaan. Adapun poin yang kelima, kesimpulan. Jadi diambil dari kesimpulan ekonomi kerakyatan tadi, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan potensi yang dapat dimanfaatkan di dalam masyarakat itu sendiri, yang mana kegiatan bermanfaat
memanfaatkan potensi ini akan memberi dampak meningkatnya ekonomi dirinya sendiri, keluarganya, maupun masyarakat di sekitarnya. Ekonomi kerakyatan dalam kaitannya perubahan zaman, maka ekonomi kerakyatan tidak hanya memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia semata, tetapi juga memanfaatkan potensi dari dampak kemajuan teknologi. Ya, mungkin sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sematap.